Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tisno Negara 1 selalu bersemangat. Bersemangat. Anak-anak yang Ibu sayangi, tetap semangat ya belajarnya, walaupun kalian belajarnya dari rumah karena masih pandemi COVID-19. Anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang kedua, memakai masker dan membawa sanitizer bila keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak aman. Anak-anak, jangan lupa juga untuk melakukan pola hidup sehat. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, teratur berolahraga. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Anak-anak yang Ibu sayangi, jangan lupa juga ya untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera pergi dari muka bumi ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Shadaqallahul azim. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 4. Anak-anak, adapun pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Adapun pemetaan kompetensi dasar berikutnya adalah muatan IPS. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. 2. Dengan berdiskusi bersama orang tua, siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. 3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak soleh dan soleha, mari anak-anak kita perhatikan gambar hidup ini. Nah, gambar ini adalah gambar usaha penjualan bibit tanaman. Kita akan membahas tentang gambar ini ya anak-anak. Anak-anak, setelah memperhatikan gambar di atas, menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Mari kita cermati teks berikut ini. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga negeri, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai, karena setiap kegiatan usaha ekonomi saling berkaitan dan saling membutuhkan. Anak-anak, kegiatan ekonomi di bidang sosial dan budaya meliputi program peningkatan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, penanganan masalah-masalah sosial, pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, film, dan pariwisata. Anak-anak hebat, di sini akan memberikan contoh-contoh usaha kegiatan ekonomi dalam bidang sosial dan budaya. Nah, contoh gambar pertama adalah contoh usaha kegiatan ekonomi dalam bidang apa anak-anak? Ya, pintar sekali. Contoh yang pertama adalah menjual topeng. Ini termasuk usaha kegiatan ekonomi dalam bidang budaya. Sedangkan contoh yang kedua, ini adalah gambar tenaga medis. Ini termasuk usaha kegiatan ekonomi di bidang apa anak-anak? Betul sekali. Jadi contoh kedua adalah usaha kegiatan ekonomi dalam bidang sosial. Gambar yang ketiga ini termasuk usaha kegiatan ekonomi di bidang budaya. Contoh yang keempat ini adalah pariwisata.
termasuk usaha kegiatan ekonomi di bidang budaya. Nah, ini juga anak-anak ya gambar-gambarnya. Jadi gambar-gambar ini adalah contoh-contoh usaha kegiatan ekonomi dalam bidang sosial dan budaya. Anak-anak, adapun cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dalam menjalankan usaha kegiatan ekonomi, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, pasti anak-anak tahu kan apa tanggung jawab itu? Ya, benar sekali. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Anak-anak, mari kita perhatikan teks berikut ini. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setelah anak-anak memahami kegiatan usaha ekonomi, coba sekarang anak-anak amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalnya. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Nah, anak-anak hebat, kalian bisa berdiskusi dengan ayah bunda di rumah ya. Anak-anak, di subtema 1 kita sudah belajar tentang kata tanya. Anak-anak, apakah masih ingat ada berapa kata tanya? Ya, benar sekali. Nah, kita perhatikan ya. Ini ada 7 kata tanya. Yang pertama, apa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Siapa? Dan berapa? Anak-anak yang ibu sayangi, mari kita mengingat kembali catatannya dan arah jawabannya. Yang pertama, apa? Menanyakan benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Di mana? Menanyakan tempat atau latar. Sedangkan kapan? Menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa.
Siapa? Menanyakan tokoh. Mengapa? Menanyakan alasan sebuah masalah. Dan bagaimana? Menanyakan proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan yang terakhir, berapa? Menanyakan jumlah atau banyak benda. Berikutnya, pengertian kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, baik secara penulisan maupun pengucapan. Contoh dari kosakata baku. Contoh bentuk bakunya adalah apotek. Sedangkan tidak bakunya adalah apotik. Anak-anak, coba kita perhatikan contoh kalimat yang menggunakan kosakata baku. Mulai besok, kegiatan usaha ekonomi karyawan pabrik kayu akan kembali beraktivitas. Nah, anak-anak hebat, di dalam kalimat tersebut ada dua kosakata baku. Coba anak-anak, yang mana kosakata baku yang terdapat pada kalimat tersebut? Nah, betul sekali. Jadi, kosakata baku yang terdapat dalam kalimat di atas, yang pertama adalah besok. Jadi besok adalah kosakata baku. Sedangkan kosakata tidak baku esok. Yang kedua, kosakata baku aktivitas. Sedangkan kosakata tidak baku aktivitas. Nah, dalam kosakata baku yang kedua ini, perbedaannya terletak di mana, anak-anak? Iya, pintar sekali. Jadi, pada kosakata baku aktivitas itu penulisannya menggunakan huruf T. Sedangkan kosakata tidak baku aktivitas menggunakan huruf S. Anak-anak, itu tadi penjelasan materi dari Bu Guru pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Selamat belajar anak soleh dan soleha. Salam sehat selalu. Anak-anak hebat yang Ibu sayangi, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, anak-anak tetap rajin ya belajarmu walaupun dari rumah, agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Dan ucapan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah setia mendampingi anak-anak selama belajar dari rumah. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birobbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.